Berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya membahas tentang petir. Petir merupakan gejala atau fenomena alam yang unik, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema serta gemuruh yang dikenal sebagai guntur atau guruh. Bagaimana proses terjadinya petir, dan kenapa manusia bisa disambar petir, serta cara-cara menghindari sambaran petir? Tonton terus video ini, namun sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Petir biasa terjadi pada hari-hari yang panas dan lembab, yaitu saat terjadinya hujan, atau sebelum dan sesudah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya udara hangat dengan cepat di sekitar awan. Waktu udara yang hangat dan lembab itu naik ke atas, udara itu akan didinginkan oleh terjadinya ekspansi dan uap air. Dalam awan terjadi pengembunan menjadi butir-butir air. Pengembunan ini akan melepaskan panas dan selanjutnya memanaskan udara, sehingga memberikan dorongan yang lebih kuat kepada arus udara naik, dan kandungan udara yang mengembun mulai jatuh. Waktu tetesan air jatuh melalui massa udara yang naik dengan cepat, gesekan yang terjadi dengan udara akan memecahkan sebagian tetesan itu menjadi semburan atau kabut. Akibat gesekan ini timbul muatan listrik, seperti halnya yang terjadi pada demonstrasi. Sebuah penggaris plastik digosokkan ke rambut atau kain wol yang dapat menarik sobekan-sobekan kertas, ketika belajar fisika di SD atau SMP. Tetesan air yang jatuh ke bagian bawah awan, akan bermuatan negatif, dan butir-butir halus yang menyebar ke bagian atas pada awan, akan bermuatan positif. Sebuah awan dapat membentuk muatan positif atau negatif. Ada kalanya awan-awan ini menimbun muatan listrik yang besar. Antara awan-awan itu timbul beda potensial yang tinggi, sekitar 300 kV. Sehingga bunga api meloncat dari suatu awan kepada awan lainnya yang muatannya berlawanan, sehingga muatan-muatan itu menjadi netral. Bunga api atau rangkaian bunga api inilah yang disebut kilat, yang merupakan efek dari loncatan muatan listrik dari awan ke awan lain. Sebuah kilatan petir bisa memiliki suhu mencapai 30.000 derajat Celcius, karena pemanasan udara yang luar biasa ini, kemudian membuat udara ikut bergerak dan seolah meledak. Hasilnya, kita akan mendengar suara menggelegar yang disebut sebagai guntur. Sebetulnya, petir dan guntur terjadi hampir secara bersamaan, meskipun terkadang ada jeda antara keduanya, namun tidak terlalu jauh. Perbedaan waktu antara kilatan cahaya petir dan terdengarnya bunyi guntur disebabkan oleh kecepatan cahaya lebih besar dari kecepatan suara dalam fenomena alam ini. Pola petir seperti zigzag, disebabkan oleh oksigen yang bersifat konduktivitas tinggi menumpuk secara tidak teratur di dalam udara yang dilalui petir, dalam mencari jalan yang terpendek, untuk mencapai awan lain atau bumi yang bermuatan positif. Umumnya petir terjadi di antara awan, namun terkadang juga terjadi di antara awan dan permukaan bumi. Adanya awan yang bermuatan negatif, akan menginduksi muatan positif pada bumi, dan muatan positif ini akan banyak terkonsentrasi pada benda-benda yang menonjol atau mencuat di permukaan bumi, seperti bangunan, pohon, penangkal petir, atau manusia. Apabila beda potensial antara awan dan bumi dalam keadaan ini tinggi, sekitar 300 kV, maka terjadilah loncatan muatan negatif dari awan ke bumi berupa petir. Ketika petir mendekati permukaan bumi, muatan positif di permukaan bumi menyambutnya terutama pada benda-benda yang menonjol tadi, mulai dari puncak kepala seseorang dan puncak pohon hingga ke puncak gedung. Ketika ada seseorang di luar ruangan, laju muatan positif di kepala orang itu jauh lebih cepat daripada daerah sekitarnya untuk memenuhi barisan depan menyambut guntur awan. Hal inilah yang menyebabkan seseorang tersambar petir.
kita tidak selalu tahu mengapa seseorang bisa tersambar petir. Namun secara umum, ada beberapa proses atau cara orang tersambar petir, sebagai berikut. 1. Kilatan samping. Kilatan samping terjadi ketika petir menyambar objek yang lebih tinggi di dekat korban. Bagian dari arus melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban ketika terjadi pelepasan petir. Kilatan samping ini biasanya terjadi saat korban berada dalam jarak 1 atau 2 kaki dari objek yang terkena petir, misalnya saat korban berlindung di bawah pohon. 2. Sambaran langsung. Sambaran petir langsung paling sering terjadi saat korban berada di area terbuka. Sambaran langsung bukanlah penyebab paling umum, tetapi paling berbahaya. Pada sebagian besar sambaran langsung, beberapa arus mengalir tepat di atas dan di sepanjang permukaan kulit. Selama waktu ini, arus listrik lainnya melewati sistem kardiovaskular dan atau saraf. 3. Arus tanah. Saat petir menyambar pohon atau benda lain, sebagian besar energi dari petir mengalir keluar atau masuk sepanjang permukaan tanah. Seseorang yang berada di dekat kilat kemungkinan akan menjadi korban arus tanah. Selain itu, petir jenis ini dapat mengalir ke permukaan lantai dengan material konduktif. Jenis petir ini juga mempengaruhi area yang lebih luas daripada jenis petir lainnya. Sehingga, sambaran petir jenis ini juga paling banyak menimbulkan korban jiwa. 4. Konduksi. Petir dapat merambat melalui kabel panjang atau permukaan logam. Logam tidak menarik petir, tetapi bahannya menyediakan jalan bagi petir. Sebagian besar korban dari sambaran petir di dalam ruangan dan beberapa korban di luar ruangan disebabkan oleh konduksi listrik. 5. Kilatan streamer. Jenis sambaran petir ini tidak biasa seperti yang lain, tetapi orang masih bisa terkena resikonya. Dalam sambaran petir jenis streamer, seseorang bisa terkena jenis sambaran petir ini jika menjadi jembatan konduktif. Petir sangat erat kaitannya dengan hujan, sehingga terjadinya petir merupakan pertanda bahwa akan turun hujan. Fenomena alam ini terkadang berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan untuk menghindari, agar kita tidak tersambar petir. Berikut cara-cara mencegah menghindari sambaran petir. Saat berada di luar ruangan. Sambaran petir sangat berbahaya bagi manusia jika berada di ruang terbuka. Untuk menghindarinya, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jangan berlindung di bawah pohon yang tinggi, jauhi tiang listrik atau sejenisnya. Saat terjadi sambaran petir, cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki, dan hindari berdiri secara bergerombol di lapangan terbuka. Saat berada di dalam ruangan. Selain dapat menyambar di luar ruangan, petir juga dapat menyambar dan menembus ruangan. Berikut cara-cara menghindari sambaran petir saat kita berada di dalam ruangan. Matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, menjauh dari saluran air atau pipa air, dan kenakan sandal karet. Demikian bahasan tentang petir, bagaimana proses terjadinya petir, kenapa orang bisa disambar petir dan cara-cara menghindari sambaran petir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Living life every day.